Bagi anak zaman now, pahlawan atau superhero yang dikenal hanyalah tokoh yang ada di film-film Hollywood. Pahlawan-pahlawan tersebut memang terkenal karena kekuatannya, namun tentu saja itu hanyalah suatu tokoh fiksi semata. Padahal jika mengetahui sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, ternyata pahlawan-pahlawan asli dalam negeri ini mempunyai kemampuan yang sakti. Dan pemirsa, inilah tokoh pahlawan yang dipercaya memiliki ilmu kebal versi on the spot. Indonesia tanah. Yang pertama adalah pahlawan Indonesia yang juga merupakan presiden pertama Republik ini, yaitu Soekarno. Sebelum dan saat menjabat sebagai kepala negara, Bung Karno terbukti bisa selamat dari berbagai serangan yang bertujuan untuk membunuhnya. Kegagalan upaya pembunuhan tersebut disinyalir karena ilmu atau kesaktian yang dimiliki oleh pria kelahiran 6 Juni tahun 1901 ini. Tercatat ada 7 upaya pembunuhan terhadap pahlawan yang juga dijuluki sebagai putra Sang Fajar ini. Di antaranya adalah peristiwa pelemparan granat kepada Bung Karno di Sekolah Perguruan Cikini pada 30 November 1957. Lemparan granat pada 7 Januari 1962 di Makassar dan granat Cimanggis pada Desember 1964. Lalu penembakan oleh pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maukar pada 9 Maret 1960. Kemudian pada April 1960, Soekarno lolos dari hadangan sekelompok anggota DITI di jembatan Raja Mandala, Cianjur. Selain itu, pria dengan nama lahir Kusno Sosrodiharjo ini juga bisa selamat dari penembakan saat sholat Idul Adha 14 Mei 1962 dan penembakan mortir oleh kelompok Kahar Muzakkar. Menurut kabar yang beredar, kesaktian Soekarno diperoleh dari berbagai ritual-ritual yang cukup panjang dan juga dari ajian atau jimat sakti yang selama ini dikantongi beliau. Berikutnya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dikenal memiliki kesaktian saat menghadapi penjajah. Selain karena kemampuannya mengolah ilmu kedikdayaan yang kemudian diakui sebagai salah satu kelebihannya, pahlawan kelahiran 24 Januari 1916 ini mempunyai insting kuat serta pusaka berupa keris untuk mencegah mara bahaya. Beberapa contohnya adalah saat Sudirman dan pasukan sampai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia tak mengizinkan pasukannya beristirahat lama-lama dan meminta melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, beberapa saat setelah mereka pergi, pasukan Belanda kemudian tiba di lokasi peristirahatan pasukannya. Jika saja Sudirman tidak memiliki insting kuat, mungkin akan terjadi pertempuran yang diduga akan mengakibatkan kekalahan di pihak Indonesia. Selain itu, keris penolak mortir yang dibawanya menjadi penyelamat saat pasukan Belanda mencari dengan menggunakan pesawat. Dikisahkan lelaki pemakai beskap yang oleh semua orang dipanggil Kiai Ne atau Pak Kiai ini mengeluarkan keris lalu ditaruh di depannya. Dengan tangan merapat dan mulutnya komat kamit merapal doa, keris tersebut diduga menjadi jimat untuk menyamarkan rumah dan kampung yang sedang disinggahi oleh Sudirman dan pasukannya agar tak terlihat pasukan musuh. Pahlawan asal Maluku, yaitu Kapitan Patimura, bisa dibilang salah satu pahlawan nasional yang terkenal. Pria bernama asli Thomas Matulesi ini mulai menggalang kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada Belanda pada 4 April 1817. Setelah pertemuan dengan banyak elemen rakyat Maluku, Matulesi kemudian mengusulkan diri sendiri sebagai pemimpin atau panglima perang. Menurut cerita, untuk pembuktian kekuatan, pria kelahiran 8 Juni 1783 ini membentangkan dada dan memerintahkan salah seorang dari yang hadir untuk menikamnya. Lalu seseorang maju membawa tombak dan dengan sekuat tenaga menombak dada Patimura. Namun ternyata tombak itu patah menjadi 2. Dan karena kesaktian itulah akhirnya semua orang setuju untuk memilihnya sebagai pemimpin.
Ketika dinobatkan menjadi Raja Batak, usia Sisingamangaraja 12 saat itu masih 19 tahun. Namun meskipun masih sangat muda, dia sangat menentang perbudakan, penjajahan, dan apapun yang mencederai hak seorang manusia. Oleh karena itulah dia melawan penjajahan Belanda yang sedang berusaha menaklukkan seluruh tanah Batak. Sisingamangaraja 12 dikenal sakti dan menguasai ilmu kebal. Konon, tubuhnya tak bisa ditebus peluru yang membuatnya selalu lolos dari serangan Belanda. Namun pada perang di sebuah sungai kecil di hulu Lai Simonggo, ilmu kebalnya luntur karena tubuhnya terkena darah putrinya Lopian. Saat itu Belanda berhasil menembak Lopian yang ikut berperang bersama ayahnya. Menurut kabar, ilmu dari Raja Batak itu memiliki pantangan, yakni tidak bisa terkena darah. Si Pitung adalah salah satu tokoh tanah air yang dikenal sakti mandraguna. Pahlawan Betawi ini mulai melawan penjajahan Belanda setelah melihat penindasan yang dilakukan kolonial Belanda yang meminta upeti kepada warga kampung dengan semena-mena. Saking seringnya mengalami perlawanan dari si Pitung, pihak kolonial akhirnya terus memburu sosok pria yang berasal dari kampung Rawabelong itu. Namun karena sosok Pitung yang memang dikenal sebagai jagoan bela diri dan memiliki ilmu kanuragan, maka ia sulit dilumpuhkan karena ada kabar jika ia tidak mempan dibacok atau ditembus peluru. Kesaktian yang didapat dari berguru dengan Haji Naipin dan belajar ilmu di daerah Banten membuatnya dikenal sebagai pahlawan yang memiliki ilmu rawa rontek. Selain itu, golok yang selalu dibawanya dan sarung yang selalu dipakai merupakan benda sakti. Mungkin banyak yang tidak mengetahui tentang pahlawan bernama Sakera yang merupakan tokoh pejuang legenda kelahiran Bangil di Pasuruan. Pada sekitar awal abad ke-19, seorang jagoan daerah ini dikenal karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Sosok yang sangat populer di daerah Pasuruan dan